Jadi gini, proses naturalisasi kan juga nggak mudah. Itu ada pertimbangan dan jalan yang cukup panjang sebelum kita naturalisasi mereka untuk menjadi WNI agar bisa memperkuat skuad timnas kita di berbagai macam forum. Sekelas ex Dubes Bapak Peter Gonta melontarkan komentarnya terkait dengan perkembangan timnas kita. Dan proses naturalisasi ini bukan baru-baru ini aja, Pak. Mereka berdua ini ngapain tiba-tiba muncul, teman-teman? Lihat berapa banyak orang yang bikin blog. Ada yang 20 jam. Saya nggak tahu dari Inggris kayaknya, di 20 jam atau dari mana itu. 20 jam loh dia. Datang untuk nonton Indonesia lawan Australia, kemudian membuat blog mempromosikan timnas. Jadi nama Indonesia tuh di luar itu lagi bagus-bagusnya. Apa gak kita senang sebagai rakyat Indonesia? Ada Ferry Rotinsulu yang anggap pemain naturalisasi timnas Indonesia itu begitu banyak. Jumlah pemain naturalisasi yang cocok untuk setiap tim lah, untuk timnas lah misalkan. Berapa yang cocoknya? Kalau pemain-pemain ini lagi yang dipanggil, kayaknya gue nggak yakin deh Indonesia bisa apa ya. Bukannya gue maksud protes dari pemanggilan STY gitu kan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat Garuda. Tentunya timnas Indonesia akan terus mempersiapkan dirinya tanpa memikirkan lika-liku yang sedang menyerang habis-habisan timnas Indonesia dan juga tubuh PSSI. Kanan, kiri, depan, belakang, PSSI sedang diserang oleh para elit politik. Mungkin mereka para elit politik yang turun ke persoalan sepak bolaan, mereka tidak mempan dengan ketika mengkritik Presiden Joko Widodo. Dan timnas Indonesia, Sobat Garuda fan, mari kita bersatu dukung timnas Indonesia tanpa politik, tanpa ada omong-omong politik. Jadi timnas Indonesia, dan kenapa? Kalau kita bicara dari Pak Peter F. Gonta, apakah Pak Peter F. Gonta tidak bisa menjawab tentang cemoohan teman-temannya di luar sana? Katanya Pak Peter F. Gonta ini adalah mantan apa di Polandia, Dubes Indonesia di Polandia. Kenapa dia nggak bisa menjawab? Kalau berbicara seperti itu, berarti pemikiran dari Pak Peter F. Gonta, mindsetnya ini entahlah apa yang sebenarnya terjadi di persoalan perpolitikan. Kenapa harus turun ke sepak bola? Politik tetap di politik lah. Kenapa juga pada Rocky Gerung ini ikut-ikutan mengomentari bagaimana proses dari naturalisasi timnas Indonesia diserang habis-habisan, bla bla bla. Dan saat ini timnas Indonesia akan terus berjuang bersama Pak Erick Thohir tanpa memikirkan apa yang sedang menyerang. Seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Erick Thohir bahwa timnas Indonesia akan maju, akan lurus, memberikan kontribusi tim untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dan sahabat-sahabat Garuda, tanpa lama-lama, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan kalau perlu dikasih sekeras-keras mungkin. Timnas Indonesia akan terus terbang tinggi bersama Pak Erick Thohir, bersama Coach Sintayong, dan juga para pandit sepak bola ternama Indonesia yang mendukung sepenuhnya kepada timnas Indonesia. Jadi gini, proses naturalisasi kan juga nggak mudah, ya. Itu ada pertimbangan dan jalan yang cukup panjang sebelum kita naturalisasi mereka untuk menjadi WNI agar bisa memperkuat skuad timnas kita di berbagai macam forum. Dan tentu bukan hanya di bola saja, nanti di basket ataupun voli ataupun juga cabur-cabur lain yang dimana bisa kita kapitalisasi dengan baik. Berdasarkan undang-undang kita tidak mengenal kewarganegaraan ganda, kita hanya mengenal kewarganegaraan Indonesia. Maka itu di kacamata Indonesia sesuai dengan aturan dan undang-undang kita miliki, mereka yang sudah dinaturalisasi menjadi 100% warga negara Republik Indonesia. Nah, dan kita lihat bahwa keberadaan mereka ini meningkatkan performa Indonesia di berbagai macam pertandingan internasional. Bahkan di World Cup kemarin kita berhasil selesai dengan seri 0-0 melawan Australia.
Padahal dulunya itu kalau kita ikut masih prekualifikasi Piala Dunia lawan Saudi Timur Tengah aja deh ya, itu bisa 0-10, 0-15 gitu kan. Nah, ini sudah menjadi suatu keberhasilan luar biasa. Jadi itu yang harus kita lihat ya. Jangan kita berpolemik berkepanjangan soal naturalisasi, tapi kita lihat akan keberhasilan mereka dan kecintaan mereka terhadap Indonesia. Mereka saja yang baru menjadi warga negara Indonesia bisa mengharumkan nama Indonesia. Maka itu kita semua yang telah mendapatkan rizki dan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan dilahirkan di tanah Ibu Pertiwi harus bisa lebih mengharumkan nama bangsa Indonesia di sektor kita masing. Next match kita akan away. Ada 2 pertandingan away, Bahrain dan juga China. Ini pertandingan yang diprediksi peluang kita untuk bisa mencuri poin bahkan kemenangannya lebih besar dibandingkan 2 pertandingan kemarin. Dengan hasil ini, Coach, apa yang bisa dilakukan timnas dan juga mungkin apa peluang untuk kita? Bagaimana peluang untuk kita? Satu, kita akan main di rumput yang jauh lebih bagus. Nah, itu plus point. Oke? Ya, lu bisa ketawa, tapi itu benar-benar plus point. Kayak kita menang 3-0 lawan Vietnam. Di kandang 1-0 susah payah. Away 3-0. Kok bisa? Karena rumputnya lebih bagus. Oke? Jadi kita akan main rumput lebih bagus di China maupun di Bahrain. Itu fix. Nah, kedua, tekanan nggak terlalu besar. Ketiga, kita bisa menjalankan permainan kita dari kaki ke kaki. Build up dari belakang. Ini jujur sih ya, jujur. Ini udah kebangetan, udah kelewatan. Sekelas ex Dubes, Bapak Peter Gonta, melontarkan komentarnya terkait dengan perkembangan timnas kita. Sebenarnya gue nahan-nahan nih ya, karena dari kalian tuh pada nggak mau gue bahas ini. Karena jatuhnya jadi ngasih ruang gitu, ngasih panggung. Permasalahan naturalisasi nggak selesai-selesai nih. Masih ada ternyata, bahkan sekelas ex-dubes itu berpikiran kalau tim kita itu diisi sama pemain asing. Coba you think, lu pikirkan coba. Silakan lu baca nih ya, nih postingan dia. Silakan di pause dulu untuk kalian baca. Bahkan parahnya lagi, Bapak Peter ini itu bilang kalau timnas kita hanya meraih kemenangan atau hasil-hasil positif itu yang sifatnya palsu karena diisi oleh pemain asing. Jujur gue takut kalau misal pemain-pemain kayak Messilers, Eleanor Reinders, Verdong, Itses, Pas, Haye, Yenner, Nathan, dan semua pemain-pemain diaspora kita yang memutuskan untuk memilih bermain untuk timnas kita, Indonesia, dengan sekian pertimbangan, mengorbankan tanda kutip karir mereka di Eropa, udah berusaha sekuat tenaga membela negara ini untuk bisa berjuang dan berpeluang lolos ke Piala Dunia, malah dibilang orang asing. Coba, gue sih jadi pemain-pemain diaspora yang sekarang bela timnas, sakit hati gue, sakit bener. Gue jujur gregetan. Mungkin Bapak Peter ini harus denger lagu Tanah Airku sih menurut gue ya. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang. Jujur ya, itu lirik tuh bener-bener kayak menyentuh hati gue. Coba lu bayangin ya, orang yang pengen membela kampung halamannya, tanah leluhur, tanah lahirnya, justru dibilang orang asing sama orang di negaranya sendiri. Harapan gue sih gak nyampe ke kuping-kuping pemain diaspora ya. Gue gak kebayang sakit hatinya mereka tuh kayak gimana. Jahat lu, Pak Peter, bener dah. Thank you semuanya, jangan lupa di follow untuk update timnas selanjutnya. Bye. Pak Rocky Gerung dan Pak Peter Gonta. Wajar ya, mereka berdua adalah warga negara Indonesia, jadi berhak mengkritik timnas Indonesia ya teman-teman. Tetapi kenapa baru sekarang Pak munculnya? Kenapa baru sekarang munculnya ketika timnas Indonesia lagi di atas? Dan proses naturalisasi ini bukan baru-baru ini aja Pak. Dulu udah ada zamannya Pak, ada zamannya Christian Gonzalez, Victor Ibonevo, Irfan Bagdim, Bio Paulin, Otavio Dutra, banyak Pak. Kenapa bapak-bapak ini baru muncul sekarang Pak? Selain itu proses naturalisasi itu Pak, ini udah terbukti nyata, udah memajukan perkembangan sepak bola suatu negara Pak. Contoh ada Perancis, Jepang Pak, Jepang yang notabene kayak gitu itu juga ada naturalisasi Pak. Coba lihat kipernya Pak, kipernya Suzuki yang main di Parma Pak, Zion Suzuki.
Lagian Pak, ngapain Bapak ini tiba-tiba masuk ke ranah sepak bola Pak? Ngapain Pak? Lalu kenapa baru sekarang? Buat teman-teman, coba tulis di kolom komen ya teman-teman. Mereka berdua ini ngapain tiba-tiba muncul teman-teman? Coba alasannya kenapa kira-kira? Coba tulis di kolom komen ya teman-teman. Terima kasih, mantap. Kalian cek aja Indonesia versus Australia. Lihat berapa banyak orang yang bikin vlog. Ada yang 20 jam. Saya nggak tahu dari Inggris kayaknya di 20 jam atau dari mana itu. 20 jam loh dia. Datang untuk nonton Indonesia lawan Australia, kemudian membuat vlog mempromosikan timnas. Jadi nama Indonesia tuh di luar itu lagi bagus-bagusnya. Apa gak kita senang sebagai rakyat Indonesia? Ya seharusnya kita senang dong sebagai rakyat Indonesia kan. Nama baik Indonesia sekarang di mana-mana kan. FIFA sampai upload, sampai baru saja nih saya lihat tadi MLS itu dia upload juga tentang saves-nya dari Martin Paes. Terus ada bendera Indonesia. Ya bangga dong kita ada bendera Indonesia. Iya kan? Nah itu dia. Ya udah itu aja. Ini kebetulan banget loh ini. Bapak itu datang, wah pas banget ini. Ya udah oke lah. Kita tunggulah nanti ya. Nih saya mau siaran nih bentar lagi nih. Ini udah jam. Terus apa salahnya kalau PSSI juga mencari pemain-pemain keturunan Indonesia atau ya istilah kerennya pemain diaspora Indonesia? Apa salahnya? Ya, di mana letak kesalahannya? Tadi sudah saya katakan tidak menutup pintu bagi para pemain yang bermain di kompetisi domestik. Tapi apakah mereka akan bisa memberikan performa terbaiknya di level Asia? Saya tidak yakin. Saya bukan mengatakan tidak. Saya tidak yakin. Bisa saja mereka perform, tapi saya tidak yakin. Kalau Shin Tae-yong yakin bahwa mereka bisa perform di level Asia, pasti dia akan memainkan semuanya pemain yang bermain di kompetisi domestik. Tapi kan dia tahu akan sulit, bukan artinya tidak bisa, akan sulit dan akan butuh waktu yang lebih lama. Kan kita semua gak sabar nih, kita maunya sekarang nih timnas kita bermain lebih rapi. Ada Ferry Rotinsulu yang anggap pemain naturalisasi timnas Indonesia itu begitu banyak. Kemudian juga ada Peter Gonta yang kritik timnas Indonesia yang diperkuat banyak pemain naturalisasi. Gitu. Jadi ini ada polemik. Ada yang mungkin setuju dengan banyaknya pemain naturalisasi, ada juga yang mengkritik begitu banyaknya pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Bagaimana tanggapan Bung Loko? Banyaknya pemain naturalisasi, apakah kebanyakan atau gimana? Terbaik untuk kita, untuk timnas, kenapa enggak? Pemain naturalisasi ya. Kita cuma komen dari luar ya. Itu semua keputusan pelatih sama ketua ya. Idealnya nih ya, berapa sih jumlah pemain naturalisasi yang cocok untuk setiap tim lah, untuk timnas lah misalkan, berapa yang cocoknya? Enggak ada angka pasti. Enggak ada angka. Itu semua terserah pasti semua negara ada aturan masing-masing ya. Itu semua nanti tergantung pelatih timnas. Misalnya saya mau main sama 11 pemain naturalisasi, ya oke. Kita kemarin juga lihat pemain Prancis waktu dulu juara Piala Dunia banyak naturalisasi, banyak naturalisasi daripada pemain lokal Prancis. Dan itu tidak masalah atau itu jadi masalah kalau menurut Bang Loko begitu banyaknya pemain naturalisasi? Untuk saya tidak masalah. Hernando Ari hebat nggak? Hebat, keren. Tega nggak kita lihat dia di cadangan karena ada Martin Paes misalnya hadir. Hernando bagus nggak mainnya? Bagus. Rela nggak dia cadangan gara-gara Martin Paes? Menurut ya rela lah. Namanya persaingan. Itu malah bikin Hernando jadi termotivasi untuk bersaing sama Martin Paes. Iya, sama Martin Paes. Martin Paes sangat suportif sih menurut saya karena dia kemarin waktu saya sempat ada player of the match itu dia mengomentari di kolom komentar, jadi kayak saling mensupport lah satu sama lain. Walaupun kita belum ketemu ya, jadi saya sangat senang dan welcome. Kalau pemain-pemain ini lagi yang dipanggil, kayaknya gue nggak yakin deh Indonesia bisa menang lawan Saudi. Jangankan menang, imbang aja gue rasa sulit. Sekarang gini loh, lu ditawarin Ciro, tapi lu tetap percaya sama Icaraka, men. Ya gue sih nggak, bukannya gue maksud protes dari pemanggilan STY gitu kan. Tapi gini loh, sekarang di tim ini udah nggak ada winger cepet, paling tersisa Asnawi ya dan Witan gitu kan. Sekarang posisi Egy di sini bagaimana? Pan atau dia untuk sebagai breaker? Egy ini udah turun jauh dari performanya dulu gitu kan.
Dia udah nggak bisa melewati 1-2 pemain lagi. Di Dewa pun perannya juga cuma sebagai pengumpan, tapi ini kan beda. Yang dilawan ini kan Roberto Mancini yang memiliki banyak taktik gitu. Sedangkan Arab Saudi sendiri tim penuh taktik, tim penuh drama juga. Asnawi ini nggak ada pelapis. Kalaupun Sandi ditaruh di belakang, berarti kan praktis posisi Asnawi ini udah nggak ada pengganti kan. Witan pun kalau diturunkan juga dia lebih ke arah ke depan, ya nggak? Bener dong. Apalagi kalau Sturridge sendiri juga udah nggak ada pelapis kan. Dimas Derajat, Sananta, dan Hoki kan satu tipe. Striker yang nunggu bola, striker yang mau kerja turun ke belakang gitu kan. Gua nggak yakin deh, beneran gua nggak yakin kita bisa mengimbangi Arab Saudi kalau kayak gini. 3 pemain kunci timnas saat ini siapa? Saat ini Jay, Martin Paes, sama si siapa ya, satu lagi ya, Tom Hai. Di belakang ada Jay Izzes, di tengah ada Tom Hai, sama Haji Ragnar sih. Oke. Jika Indonesia lolos ke Piala Dunia, saya akan nonton lagi. Ini lagi nabung. Saya akan nonton langsung di sana deh. Satu kata untuk timnas. Terus semakin baik lagi mainnya. Terus berusaha, berjuang. Bisa. Satu kata untuk PSSI saat ini. Good. Berbeda. Kasih dukungan terbaik untuk timnas. Ya tetap semangat ya, walaupun hasilnya nggak sesuai, ya tetap berbesar hati. Ya mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Enjoy the moment sih, apapun hasilnya, sampai udah bisa di sini tuh udah oke banget sih. Jadi jangan sampai terlalu terbebani, yang penting enjoy the moment. Nah itu mendukung timnas kenapa enggak? Orang mau ngoceh-ngoceh di luar selalu, pokoknya nyanyi Indonesia Raya pakai lambang Garuda lah, lu milik kita. Udah gitu aja. Iya kan? Karena kemarin Martin Paes juga nyanyi ya coach waktu National Anthem. Iya. Iya itu kan luar biasa. Artinya dia udah prepare dong. Lu coba lihat timnas Prancis, nggak semua nyanyi itu. Kalau kita semua nyanyi, gitu masih ada yang sirik, ada aja cari celah. Gue baca di Twitter, aduh ampun dah, selalu dah semua orang punya hak ya untuk berbicara, tapi gue juga punya hak untuk mengabaikan mereka, dan gue sarankan untuk semua fans timnas sudah abaikan aja lah faktor-faktor kayak begitu. Jadi even nantinya starting kita full pemain keturunan pun, asalkan maksudnya mereka ini tetap orang Indonesia ya coach ya, tetap punya dari Indonesia. Betul. Kan gue selalu bilang, coba sebut satu pemain yang rambutnya blond atau apa, kan nggak ada, kan rambutnya gelap semua. Karena mereka punya dari Indonesia, kecuali Martin ya, itu beda kasus. Yang lainnya kan rambutnya gelap semua. Ya karena mereka punya punya darah Indonesia. Oke, let's say dari 100% dia cuma dapat 10% dari whole season. Tetap bisa kontribusi untuk timnas. Itu masih mending daripada lu main di Liga Asia. Tapi tidak memiliki menit bermain, pengangkat bangku cadangan, dia bisa dapat segala fasilitas atau pengetahuan yang ada, tetapi aplikasinya kan nggak ada. Artinya dalam tim B, lu kalau nggak lolos, you are not going anywhere. Ya, kan, bentar, daripada lu second team tapi starter, mending lu di tim utama nggak ada menit bermain. Kalau lu bagus, lu bisa dapat menit bermain. Asia Tenggara itu nggak dianggap. Wong Asia di dunia aja nggak dianggap, apalagi Asia Tenggara. Karena Rizky Ridho sekarang bermain Liga 1 tapi bisa memaintain kualitasnya masih sebagus itu. Apakah menurut lo, tapi pertanyaan gue, seburuk apa sih emang Liga 1 sampai kita harus mengkampanyekan main di luar? Sampai gue nggak mau nonton ya artinya udah buruk lah. Mauro Silstra, ini anak muda, pemain dari Volendam U21 dan sekarang masih berusia 19 ya, masih sangat muda. Itu dapat dipastikan ya, dia akan OTW sudah ke Indonesia untuk menjadi salah satu striker yang akan bermain di tim nasional senior. Ketika ketidakpastian dari Ole Romani, ya walaupun namanya terus digaungkan, tapi yang sudah oke adalah Mauro Silstra. Dia tinggal menunggu saja kapan dia dipanggil.
Dan dia merasa yakin bahwa dia akan segera menuju ke Jakarta, bersalaman dengan Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir, duduk bersama untuk makan malam dan ambil sesi foto. Oke, sahabat-sahabat Garuda, fan Timnas Indonesia sedang akan terus berkontribusi dalam sebuah tim, bukan hanya perorangan. Dan Timnas Indonesia bangkit bukan hanya satu orang saja, tetapi 11 orang di lapangan yang diturunkan menjadi line up. Berbicara dari bank ataupun dari pemanggilan dari para pemain Timnas Indonesia, Pak Erick Thohir tentunya akan terus memperkembangkan bagaimana kontribusi sebuah persepak bolaan Timnas Indonesia dan juga tanah air sepak bola. Dan sahabat-sahabat Garuda, mereka sedang kepanasan, mereka yang anti naturalisasi sangat jelas mulai keluar dari kandangnya. Sudah sangat jelas mereka mulai tidak punya peluang setelah dari 43 ya kalau nggak salah ya, yang dikeluarkan oleh Pak Erick Thohir, dibuang dari PSSI karena kepentingan mereka bukan hanya untuk Timnas Indonesia tetapi untuk pribadinya. Kalau kalian hanya untuk pribadi, maka pantaslah kalian menerima ganjaran yang setimpal itu, sahabat. Kita para supporter Timnas Indonesia tentunya sudah menikmati bagaimana perkembangan Timnas Indonesia bersama Pak Erick Thohir dengan kolaborasi dari Coach Sintayong, Coach Nova Arianto, dan juga Indra Sapri. Dan masih saja ada yang namanya cawe-cawe dan omon-omonnya yang terus menyerang kedalaman dari tubuh PSSI dan juga Timnas Indonesia, mulai dari level umur dan segala macam. Ini bukan soal bibit-bibit, bro, tapi Timnas Indonesia semuanya asprof. Mungkin kalian itu hanya paham di soalan di politik. Kalau kalian hanya belajar di politik, jangan turun ke sepak bola lah. Mungkin mereka yang menyerang habis-habisan Timnas Indonesia dan juga PSSI menyerang Pak Erick Thohir dengan sekaliber pengalaman Pak Erick Thohir dalam urusan sepak bola dan dicintai oleh para supporter Timnas Indonesia, harus kita akui bahwa Pak Erick Thohir sangat luar biasa dan hebat. Dengan gemuruh yang terjadi di GBK kemarin ketika menjamu Australia, maka mulailah bermunculan para kritikus yang keluar dari kandangnya, keluar dari sarangnya, yang sedang bersembunyi. Saat ini mereka ketahuan bahwa otaknya tidak bisa mengurus soal politik. Mereka menyerang naturalisasi atau mereka ingin mengubah dengan keinginan pribadinya atau dengan partai-partainya. Sahabat-sahabat Garuda, kita supporter Timnas Indonesia, Ultras Garuda, La Grande dan juga Kasual, mari kita bersatu. Jangan sampai dipecah belah oleh para kepentingan pribadi ini. Dan sahabat-sahabat Garuda, kita tetap satu padu dengan para pengamat sepak bola tanah air seperti Bung Ropan, seperti Bung Binder, dan juga Jepret Media, dan juga siapa? Coach Justin, dan semua yang pro terhadap nama-nama itu. Mari kita satu padukan dengan menyingkirkan nama-nama Toel, menyingkirkan nama-nama Rocky Gerung, membuang juga jauh-jauh yang tidak cinta kepada Timnas Indonesia. Dan sahabat-sahabat Garuda, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Karena Timnas Indonesia, artinya Timnas Indonesia sedang menuju keemasan dan diuji dan dikritik habis-habisan oleh para kritikus yang tidak punya kerjaan. Dan sahabat-sahabat Garuda, bagaimana tanggapan kalian? Kasih komentar ya, bro. Sekeras-keras mungkin biar mereka juga paham bagaimana para supporter, para kita netizen Timnas Indonesia, ketangguhannya bagaimana dalam urusan menyerang juga bisa kan. Jadi mulai sekarang silahkan kalian bisa untuk menyerang mereka yang menyerang Timnas Indonesia. Dan sahabat-sahabat Garuda, jangan lupa like video ini dan di subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama saya, salam olahraga.